untuk mengirim wahana antariksa untuk misi ke Mars gitu ya. Ya kemarin kalian sudah memberikan tanggapan yang tidak sama ya, jadi masing-masing beda-beda. Dan mungkin semalam ini mungkin juga ada sudah melihat-lihat lagi. Saya ingin tahu dulu ada nggak tanggapan lain tentang tanggapan lain nggak lain juga apa-apa sih. Maksudnya yang ingin disampaikan terkait ini. Baik dari yang kemarin sudah memberikan tanggapan maupun dari yang lain. Ada nggak? Komen terhadap tanggapan juga boleh. Kemarin ada yang menyampaikan terbaik kalau pada saat Bumi dan Marsnya itu dekat gitu ya, sama-sama di sekitar sini gitu katakan, super sekitar sini gitu. Ada yang tidak begitu karena toh juga Mars dan Bumi kan juga bergerak dan lain-lain lah. Cuman ada yang punya tanggapan lain? Atau memberikan tanggapan lagi? Nggak ada ya? Oh, kalau nggak ada ya udah, ini saya coba putar sekali lagi. Sayangnya terlalu cepat ya. Atau barangkali harus ditunjuk, Pak. Ya. Kemarin sudah sih. Ya ya udah. Kirain semalam ini ya ada yang masih berpikir-pikir gitu ya. Oke. Jadi kalau tidak ada, saya punya gini, bukan gitu. Saya kasih ini dulu. New slide. Nah, oke. Nah, kita main di. Ada lihat slide kosong saya kan? Iya, Pak, kosong, Pak. Oke, jadi saya nanyanya sekarang pakai slide kosong aja. Nah, ini mungkin memang perlu ditunjuk nanti. Walaupun saya lebih suka kalau ada yang inisiatif. Ini pura-puranya matahari ini. Kemudian ini katakan orbit bumi mengelilingi, wah jelek ya. Biarin ya. Memang lebih sulit menggambar, lebih enak menggambar di papan tulis. Ini katakan ini orbit bumi mengelilingi matahari. Kemudian saya gambar lagi, ini ekstrim aja. Pokoknya ada orbit, katakan planet lain di atas bumi. Jelek banget, makin jelek. Ini menghapusnya gimana ya? Nggak bisa ya. Ntar ganti-gantikan ya. Tenang ya, tenang. Iris. Oh bisa ternyata. Oke. Ini belum tentu lebih baik ya, tapi pokoknya kita coba lah. Bener, tidak lebih baik. Kenapa ya? Belum biasa. Waduh. Bentar. Aduh. Iya tadi. Harus sekaligus ya. Nah, sekarang jelek nggak jelek, terima aja ya. Ini pokoknya ini pura-puranya adalah orbit. Dah. Nah, sekarang siapa yang mau
ngasih menggambar di sini juga boleh ya. Bayangannya tentang mengirim wahana antariksa dari bumi ke Mars gitu. Siapa yang mau? Silakan. Halo, saya tunjuk lo ya. Rifki Widi Himawan. Ya Pak, hadir Pak. Silakan. Jadi kalau saya ilustrasikan itu, kalau kemarin Bumi dan Mars itu cara mengirimkan suatu benda satelit misalkan ke Mars itu, berarti saya lihat di internet kemarin diluncurkannya itu saat sebelum Mars dan Bumi berada di titik terdekatnya, sehingga kalau tidak salah, jadi kalau dari gambar ini yang titik terdekat di mana ya Pak? Kira-kira? Ini saya anggapnya dua-duanya orbitnya lingkaran gitu, sehingga jarak orbit Bumi dan orbit Mars itu sama terus gitu kan. Maksud saya gitu ini. Oh iya baik Pak. Kalau begitu berarti Marsnya yang lebih dulu Pak dari Bumi, di depannya sedikit. Katakan di sini gitu. Ya. Nah, terus trajektorinya? Trajektorinya itu bentuknya seperti garis lengkung ke atas gitu Pak. Kalau misalkan dari buminya. Ini. Ya, nanti bertemu di Mars itu mungkin pas Marsnya berada di posisi jam 1 atau jam 12 kalau dari gambar ini. Ini. Iya Pak, gitu Pak. Oke. Jadi bumi bergerak, ini diluncurkan, Marsnya juga berjalan ke sini, ketemunya di sini gitu ya? Iya Pak, begitu Pak kalau saya lihat. Terima kasih, Rifki. Ada yang mau menanggapi tentang yang disampaikan oleh Rifki? Oke, kalau nggak ada, belum ngasih kesempatan udah langsung kalau nggak ada. Oke, satu aja saya pengen nunjuk satu kalau gitu. Komentar terhadap pandangan Rifki ini. Stefanus Evan. Ya Pak. Ya. Kalau saya jujur nggak kebayang sih Pak untuk yang posisi Mars-nya itu. Tapi kalau saya mungkin kalau dari video tadi dari posisi ini tuh agak susah, bukan agak susah. Mungkin posisinya nggak tepat kalau Mars-nya ada di situ. Mungkin sebelum bumi gitu Pak. Jadi seolah-olah buminya di depan, Marsnya ada di belakang. Jadi ada di sekitar jam 8 atau 7 mungkin. Oke, bentar. Saya coba gambarkan ya yang dibayangkan oleh Stefanus Evan. Jadi di sini Marsnya sedang di sini gitu. Ya, di sekitar situ Pak. Ya. Terus nanti pas trajektori peluncurannya seperti apa? Kalau trajektorinya mungkin sesuai sama yang tadi dibilang Rifki. Oke. Jadi sama seperti ini Pak. Berarti nanti bayangannya Stefanus itu dari posisi sebut aja posisi A ini ya. Di posisi A sampai ke posisi B di sini itu waktunya sama dengan wahana antariksa dari posisi C ke posisi B gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Stefanus Evan. Sekarang saya pengen tanggapan dari yang lain lagi sekarang. Saya biasanya kan manggilnya dari yang halaman 1 nih, sekarang nyoba halaman 2 ya. Halaman 2. Siapa ya? Yang belum pernah saya panggil siapa ya? Afisena Najib Mahmud. Jadi ada dua pandangan nih dari Rifki. Halo? Ya. Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran. Oke, pertanyaannya apa tadi, Pak? Pertanyaannya ini ada dua pandangan dari teman kalian tentang meluncurkan wahana antariksa dari bumi ke Mars.
Kalau Iya, menurut siapa? Rifki itu ketika diluncurkan dari posisi D dari bumi ini, Marsnya sedang ada di yang merah ini. Di posisi sebut aja apa nih, D, posisi D gitu ya. Oke. Nah, kalau yang dari satu lagi dari Stefanus Evan mengatakan Marsnya itu pada saat diluncurkan dari bumi itu ada di posisi A gitu. Kamu punya tanggapan nggak tentang dua pandangan itu? Untuk dari pandangan saya, Ya. ya jika bumi ada di posisi C, Ya. maka cara yang lebih efisien adalah menunggu Marsnya itu ada di posisi apa ini yang sebelah kanan itu. D. Ini D ini. Iya, karena kan orbit itu elips. Kalau di posisi B itu kan berarti dia posisi terjauh gitu. Itu agar perjalanan atau transfer orbitnya tuh lebih efisien gitu, Pak. Menurut saya seperti itu. Gini, maksudnya kamu siapa tadi namanya? Avicenna ya? Iya. Avicenna, kamu setuju nggak dengan trajektorinya itu yang warna merah ini, yang dari C ke B ini? Trajektori wahana antariksanya. Kenapa, Pak? Tadi dua teman Anda sebelumnya, Rifki dan Stefanus itu sama-sama sepakat bahwa trajektori wahana antariksanya itu yang warna merah ini nih, dari C ke B. Kamu setuju nggak dengan ini? Sebenarnya kurang setuju. kurang sih. Soalnya kalau mungkin Marsnya itu ada di posisi jam 5 gitu. Kalau misalkan bumi berada di posisi jam 6, biar Marsnya tuh pas wahananya tuh mau nyampe Mars itu posisinya tuh di jam 3 persis gitu, di tepat di bagian jarak terpendeknya gitu. Oke. Nah, saya coba gambarkan yang kamu bayangkan ya. Jadi kalau menurut Avicenna, saat diluncurkan itu posisi bumi ada di C misalnya, posisi Marsnya ada di jam 5. Jam 5, iya, jam 5 jam 4 gitu. Ini posisinya di sini awalnya. Terus trajektorinya nanti ketemunya di bagian mana? Di titik mana? Ketemunya menurut saya di titik jam 3 gini. Jam 3, oke. Kalau bayangan saya. Oke, saya gambar ya. Saya gambar. Bentar. Iya. Ini misalnya, jadi dari sini nanti ketemunya di sini gitu ya? Iya, benar. Oke, jadi ini ada 3 pandangan nih. Dari siapa? Rifki, dari Stefanus, dan dari Avicenna. Makin rame nih. Oke, sekarang ada lagi yang mau nanggapin? Tanpa saya tunjuk, ada nggak yang mau nanggapin nggak? Saya nanya kalau nggak ada, saya nanya ke Permisi, Pak. boleh. Siapa namanya? Berpendapat. Saya Givari. Givari. Oke. Menurut saya itu yang paling tepat itu agak tepat itu pendapatnya dari Rifki. Ya. Yang jalurnya itu yang buminya di C dan Mars itu di D. Oke. Tapi dengan tambahan wahana yang dikirim itu sebelum dari bumi itu diluncurkan ke orbital buminya terlebih dahulu sebelum diluncurkan lagi ke Mars, begitu. Oke, ya. Jadi Givari setuju dengan pandangannya Rifki dengan melakukan pendetailan di dalam kotak sini gitu ya. Di dalam sini ada detail yang ingin disampaikan oleh Givari gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, ini ceritanya ya memang yang saya tanyakan ini tidak mendetailkan di dalam sini karena apa? Karena skalanya beda nih. Ini jarak dari bumi ke bulan ini, bumi ke
matahari ini 150 juta kilometer. Padahal kotak yang saya gambar ini maksudnya adalah sebenarnya kotak bola pengaruh bumi gitu ya, sphere of influence bumi itu tuh nggak nyampe 1 juta kilometer, nggak nyampe radius 1 juta kilometer gitu ya. Jadi kecil sekali yang harus ya, tapi memang itu kita perlu tahu nanti. Jadi Givari mendukung Rifki, Stefanos, terus satu lagi tadi dari Avicenna ya. Oke. Terus sebelum saya tanya ke yang lain lagi, tadi saya lihat ada yang mengangkat tangan itu David kalau nggak salah. Tapi dari copot ya tangannya. Sudah diturunkan. Ya, silakan. David mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya juga sama Pak. Sebenarnya sih saya mendukung pendapat apa? Halo Pak, halo. Tes. David, kayaknya putus-putus deh. Yang putus-putus siapa? David, Pak. Sepertinya, Pak. Halo Pak, tes. Oke, Ya, oke, sekarang masuk. sudah jelas. Apakah bisa dengar sekarang? Sudah. Ya, jelas. Baik, jadi saya mendukung pendapat Rifki. Jadi hampir sama kayak sebelumnya sih. Saya mendukung pendapat Rifki. Jadi jadi awalnya Marsnya itu ada di posisi D, buminya di C. Nah, itu diluncurin mulai transfernya itu dari sana. Nanti sampai di orbit B. Itu yang pasti dari yang saya riset itu yang benar itu orbitnya itu orbit bumi itu sebelum istilahnya itu bumi itu berada di belakangnya Mars gitu. Jadi supaya waktu sampai bisa kena Mars. Atau saya mau memberi tambahan gitu untuk yang orbitnya dari Avicenna tuh yang dari C ke D. Itu secara teknis bisa, tapi butuh bahan bakar lebih jauh, bakal banyak banget itu karena kan itu butuh kecepatan lebih tinggi. Itu aja sih Pak dari saya. Iya, terima kasih David. Tapi saya pengen nambah pertanyaan ke David nih. Maksudnya sekalian nih David, bisa nggak kamu menjelaskan kepada Stefanos mengapa pandangan dia bahwa kalau trajektorinya sama-sama yang merah, mengapa Marsnya jangan di A? Bisa nggak kamu ngasih penjelasan? Bisa Pak. Silakan. Jadi istilahnya itu kayak, jadi itu apa? Orbit makin kecil kan orbitnya, periodenya makin cepat kan. Jadi bumi itu kecepatannya lebih tinggi daripada Mars saat itu juga. Jadi kalau misalkan kita jadi bumi di C, Mars di A. Nah, kalau dibiarin dengan sendirinya itu bumi itu bakal kayak istilahnya kayak ngelewatin gitu. Udah muter berlawanan arah jam lebih cepat daripada Mars. Jadi kita ngeluncurin dari titik C kapanpun itu nggak akan bisa dapat Mars karena Marsnya itu terlalu ke belakang gitu. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih sekalian semua atas diskusinya. Harapan saya juga bisa dijadikan pembelajaran bagi yang lain. Oke, saya akan berpindah dari sini ke lanjutnya itu saya sebenarnya juga pengen bicara hal yang sama, cuman ini nunjukin dengan simulasi menggunakan Simulink gitu ya. Oke. Jadi ini nanti saya akan coba merun model Simulink ini yang menunjukkan suatu lintasan antar planet, ya katakan dari bumi ke Mars gitu ya. Ini yang plot ini adalah plot heliocentric trajektorinya. Jadi pusatnya adalah matahari, yang ungu ini, ungu apa namanya ini? Coklat ini lintasan bumi, orbit bumi, yang biru
orbitnya Mars, yang kuning wahana antariksanya gitu ya. Terus di sini ada juga nanti plot geosentrik trajektorinya. Jadi ini kalau kita lihat dalam bola pengaruh bumi gitu ya. Tengahnya bumi, ini wahana antariksanya gitu ya. Kita lihat bentar. Ini ceritanya ini coba kita run. Ya sebenarnya kita bisa atur-atur waktu peluncurannya gitu ya, tapi ini sudah yang diberikan saja. Oke, bentar. Ini sudah running tapi window-nya ada di tempat lain. Bentar. Nanti kita ulangi. Bentar. Ini di sini. Sorry. Oke, jadi ini nanti coba saya run sekali lagi. Ini plot yang berangkat dari buminya dari sini nih. Ini yang heliocentric trajektorinya. Ini nanti ketika sudah flyby ke planet tujuannya, gitu ya. Coba saya run ulang. Terlalu cepat ya. Jadi ini terlalu cepat ya. Jadi sebenarnya di dalam tadi yang disampaikan oleh siapa tadi ya? Itu sebelum keluar di lintasan ini, sebelum keluar dari bola pengaruh bumi itu ya awalnya mengorbit bumi, kemudian dikasih kecepatan yang cukup untuk masuk ke orbit hiperbolik sehingga dia bisa keluar dari bola pengaruh bumi, kemudian memiliki kecepatan heliosentrik yang cukup untuk sampai kepada orbitnya Mars. Nah, ini pas ketemu Mars itu, ini dalam hal ini sedemikian rupa sehingga hanya flyby gitu ya. Coba saya ulangi lagi ya. Jadi Anda lihat orde waktunya memang singkat yang di dalam bola pengaruh bumi, mungkin ordenya cuma hari gitu ya, hari. Sedangkan di sininya itu ordernya bulan gitu ya. Di ordernya bulan sampai kepada
Nah, ini sebenarnya untuk saya bayangkan Anda sebenarnya mudah sekali juga untuk membuat seperti ini, juga sebenarnya ini hanya masalah apa namanya, engine-nya itu ya seperti inilah, seperti yang kemarin kita bahas itu ya, n-body problem aja gitu ya. Ini dalam hal ini ya cuman bumi, matahari, Mars, sama wahana antariksa gitu ya, empat benda aja. Ini sangat sensitif dengan tanggal peluncuran ya, katakan kita rubah sedikit tanggal peluncurannya, telat 1 hari gitu ya. Ya, karena bumi dan Mars bergerak dalam orbitnya masing-masing, jadi tanggal peluncuran ditunda 1 hari akan berubah ini. Kita lihat ya. Mungkin di sininya mah sama aja keluar dari bumi ya, tapi nanti mungkin di sini tidak akan sama, ketemu Mars-nya tidak akan sama seperti tadi, sehingga plot di sininya bisa beda gitu ya ketika ketemu, bisa nggak ketemu malah. Kalau nggak ada yang muncul di sini berarti nggak ketemu gitu ya, tidak bisa masuk ke bola pengaruh Mars-nya, enggak kan. Jadi cuma ditunda 1 hari aja gitu ya. Dengan tentunya kalau pengen ketemu ya bisa diatur apa penambahan pemberian kecepatan dan sebagainya bisa diatur sehingga tetap ketemu gitu bisa ya. Tapi kalau kita sekedar merubah tanggal 1 hari dengan penambahan kecepatan dan lain-lainnya, hitungan yang tidak ditunda 1 hari ya akan tidak ketemu dengan planet tujuan gitu ya. Oke, jadi tadi kalau bukan mengutip, tadi yang sempat disampaikan oleh David juga tadi, bahwa pandangan teman Anda, siapa namanya tadi? Avicenna ya, bisa juga ketemunya tidak di sini, tapi di sini, dan bisa lebih cepat misinya, tapi energi yang diperlukan akan lebih besar. Karena sebenarnya trajektori heliosentriknya itu kalau diplotkan itu sebenarnya dia akan lebih besar elipsnya, dia sampai melewati orbit dari Mars. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Oke. Oke, jadi nanti di bab berikutnya kita akan turunkan secara dari persamaan yang kita punya untuk pendekatan masalah 2 benda, bahwa nanti itu solusi masalah 2 benda itu bisa dipecahkan secara analitik dan kemungkinannya hanya 4 buah atau 4 jenis orbit ini, yaitu kalau tidak lingkaran orbitnya itu elip, bentuknya elip atau parabola atau hiperbola. Ini yang dikenal dengan berbentuk irisan kerucut ya, bisa bola tergantung kemiringan memotongnya, bisa bola, lingkaran, elip, parabolik maupun hiperbolik. Jadi itu solusi itu tergantung apa? Tergantung kondisi awalnya. Jadi kalau kita punya wahana antariksa atau satelit, diluncurkan dengan roket sampai suatu ketinggian tertentu, dikasih kecepatan. Nah, ketinggian tertentunya itu sama kecepatan yang diberikan itu akan menentukan orbitnya seperti apa, gitu ya. Orbitnya lingkaran, eliptik, parabolik atau hiperbolik, gitu ya. Tapi juga salah satu karakteristik dari pendekatan masalah 2 benda ini adalah setelah diberikan kondisi awal tadi, orbitnya akan tertentu dan tidak berubah, gitu ya. Ukurannya tidak berubah dan juga
orientasi orbitnya juga tidak berubah. Orientasi di sini maksudnya bidang orbitnya relatif terhadap tata acuan koordinat inersial, kemiringannya dan sebagainya itu tidak berubah. Gitu ya. Itu salah satu karakteristik dari solusi pendekatan masalah dua benda ini. Gitu ya. Bahwa yang sesungguhnya, bahwa orbit yang sesungguhnya itu berubah, ya, karena itu sebenarnya bukan solusi masalah dua benda, gitu ya. Kita tahu bahwa dalam realita orbit satelit mengelilingi bumi itu juga tidak cuma dinamikanya tidak hanya akibat gaya gravitasi bumi yang dianggap sebagai titik massa, gitu ya. Realitanya adalah bisa jadi masih merasakan gaya hambat atmosfer. Bisa jadi juga bukan bisa jadi, memang gitu ya, bahwa bentuk bumi itu bukan titik, gitu ya, bukan titik massa, gitu ya. Ada bentuknya, ada ukuran dimensinya, dan masanya itu tidak homogen, gitu ya, tidak seperti bola besi yang masanya homogen. Jadi konsentrasi masanya itu tidak homogen. Itu tentunya membuat ada deviasi dari solusi masalah dua benda. Kemudian juga kalau satelitnya itu dimensinya cukup besar, gitu ya, luas, gitu ya, ada luas penampang yang cukup besar yang membuat solar radiation pressure itu ada efeknya, gitu ya. Memang kalau satelitnya kecil, kompak, gitu, efek solar radiation pressure itu sangat kecil, ya. Tapi untuk satelit-satelit yang besar, ada solar panel yang lebar-lebar itu, nah itu efek dari solar radiation pressure ini juga terasa. Dan tidak lupa juga adalah efek dari benda ketiga, bulan, matahari itu juga untuk orbit-orbit tertentu juga berpengaruh, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kemarin kita lihat membandingkan antara satelit yang di orbit rendah sama di orbit geostasioner, gitu ya. Memang keempat gangguan ini juga efeknya beda-beda, ya. Gini, saya coba gambarkan begini. Kalau ini adalah bola bumi, gitu ya. Bagi satelit yang orbitnya rendah seperti ini, mungkin yang paling berpengaruh itu efek dari bentuk bumi atau gaya hambat atmosfer, gitu ya. Solar radiation pressure itu efeknya lebih, pengaruhnya itu kalau kepada luas penampang yang besar, gitu ya, yang A-nya besar, gitu ya. Nah, gaya gravitasi bulan mungkin kurang berpengaruh pada satelit di orbit rendah begini. Tapi kalau bagi satelit di orbit geostasioner, katakan, nah ini efek gravitasi bulan ini pengaruh, khususnya karena satelit geo itu bidangnya di ekuator, inklinasinya sama dengan 0, kemiringannya terhadap ekuator itu tidak ada, harga nominalnya, ya. Sedangkan bulan itu orbitnya mengelilingi bumi itu punya inklinasi terhadap ekuator bumi, maka efeknya ini akan menarik, ya, akan membuat satelit di orbit geo ini ya lama-lama menjauh dari inklinasi sama dengan 0, gitu ya, akan membuat dia memiliki inklinasi. Terus ya itulah sih. Oke, jadi intinya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa realnya orbit satelit yang sesungguhnya, orbit satelit yang mengorbit bumi itu realnya ya orbitnya tidak tetap, gitu ya. Contohnya contohnya efek dari perturbasi itu ada yang disebut dengan nodal regression. Jadi apa nih? Ascending node itu apa? Ascending node itu kadang kita terjemahkan kadang dengan nodal naik. Nanti kita kenalkan tentang itu, ya.
modal naik atau ascending node. Ada padanannya di sini, di sebelah sananya itu namanya modal turun atau descending node gitu ya. Ini itu menyatakan posisi dari satu titik di orbit di mana dia memotong bidang ekuator dari arah bawah gitu ya. Kalau ascending node dari arah bawah, kalau descending node dari arah atas menembus ekuator. Nah, ini itu kalau solusi masalah dua benda sebenarnya tidak berubah. Ascending node-nya tidak berubah gitu ya. Tapi realnya karena berbagai gangguan tadi itu bergeser gitu ya, bergeser. Oke. Nah, kemudian juga contoh lain yang berubah walaupun bisa dimanfaatkan. Ada dulu suatu tahun berapa nih ya? Ada misi ke Mars, namanya Mars Global Surveyor ini ya. Ini dia memanfaatkan yang namanya efek gaya hambat atmosfer dari Mars itu dimanfaatkan gitu ya, untuk merubah orbit gitu ya. Jadi ketika misi ini sampai ke Mars itu ya dari hitungan-hitungan roket yang digunakan untuk capture ke Marsnya itu ya bahan bakarnya pengennya lebih efisien gitu lah ya. Jadi pengennya tidak menggunakan untuk masuk ke orbit akhirnya. Jadi orbit akhirnya itu pengennya orbit rendah mengitari Mars untuk melakukan mapping permukaan Mars. Itu pengennya untuk berubah dari orbit capture-nya yang awalnya eliptik tinggi begini ini ke sini tidak menggunakan propelan dari roket yang di bawahnya ya, untuk menghemat, pengen efisien. Nah, caranya dia memanfaatkan gaya hambat atmosfer Mars itu untuk mengurangi kecepatan dari wahananya, sehingga makin lama dia ketinggiannya makin turun, ketinggian aposenternya makin mengecil sampai akhirnya menempati orbit yang operasionalnya gitu ya. Memang seperti ini kan walaupun menghemat propelan, tapi juga jangan dikira tidak ada penalti di hal lain. Tentunya dia untuk mendapatkan gaya hambat atmosfer itu kan mesti ada semacam perisai gitu ya, yang dibawa juga untuk menghadapi atau di depan bempernya dari wahana antariksa untuk yang bisa menahan panas kan gesekan atmosfer ini gitu ya. Itu tentunya kan ada beratnya juga, ada masanya juga gitu ya. Yaitu dalam desainnya tentunya ada optimization antara itu gitu ya. Antara mengurangi berat propelan yang dibawa sama gantinya akan mendapatkan massa tambahan dari perisainya itu. Dan juga tentunya sistemnya lebih rumit lagi karena sebenarnya tidak sekedar ya, sebenarnya di sini itu ada detailnya ya. Ada detailnya untuk masuk ke orbit yang lebih rendah dulu gitu supaya ada. Oke lah, kurang lebih seperti itu. Ini memanfaatkan gaya hambat atmosfer sehingga bisa merubah orbitnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Ngobrol-ngobrol. Kalau nggak ada, saya yang bertanya loh. Oh ya, benar gini. Kalian gini. Kita kan punya web kuliah EduNext ya, sama MS Team. Walaupun saya belum ngisi yang MS Team, tapi
Yang di EduNext itu kami coba menambahkan link-link yang terkait materi kuliah gitu ya. Link-link materi yang terkait dengan materi kuliah. Jadi harapan saya Anda ya sebelum kuliah itu cek di situ, kalau ada link video lihatlah di situ ya. Jadi harapan saya ini Anda melihat video di link-link itu, harapan saya sebagai semacam bacaan awal sebelum kuliah gitu, supaya di kuliah kita punya bahan diskusi gitu ya. Kalau sama ya oke, kalau ada beda ya nanti kita bicarakan, kita diskusikan bersama dalam kuliah gitu ya. Terus apalagi saya sampaikan apa lagi? Pak Loman ada sesuatu yang mau disampaikan? Oh ya, ini kami sedang merencanakan memberikan tugas 1, cuman belum siap. Ya pengennya minggu depan udah ada tugas 1 ya. Tugas 1 mungkin tidak terkait dengan materi yang telah diberikan, tapi sesuatu yang pengennya membuat Anda dipaksa untuk ngoprek tentang materi kuliah gitu ya. Apalagi yang ingin saya sampaikan. Terus ya, kalau jadwal UTS kapan? Oh, ini belum masuk materi dan nanya UTS. Jadi rencana juga sebelum UTS itu ada tugas lain yang sebut aja tugas 2 gitu ya, yang kami rencanakan untuk ya semacam latihan soal sebelum UTS gitu ya. Nah itu perkiraannya kalau kuliah UTS itu minggu 8 ya. Halo. Oke, jadi perkiraannya mungkin sekitar minggu ke-8 UTS, tapi sebelum itu akan ada tugas 2. Kemudian tugas 1 pengennya minggu depan. Oke. Terus ada yang ingin saya sampaikan apa ya, lupa. Pak Loman masih ada di sini? Tidak ada ya. Oke, mungkin hari ini kita sampai di sini dulu saja. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Terima kasih Pak. Yo. Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.